Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada, dan juga tentunya ayah bunda filah dan juga anak-anakku solih-solihah. Alhamdulillah kita kembali lagi di program podcast Ramadan ya, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini spesial sekali ya, karena kita bukan bersama dengan alumni ya, tapi kita juga karena mungkin pembicaranya pas sekolah Al-Fatih belum dibangun ya gitu ya. Nah, kita akan bersama dengan salah satu tokoh ya, bukan tokoh ya, tokoh nasional di bidang keuangan ya, kayak atau financial. Nah, langsung saja mungkin ya, hari ini kita masih Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ayah bunda fillah dan anak-anakku solih-solihah, sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada, kita buka hari ini sama-sama dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita hari ini adalah membangun kecerdasan finansial sejak dini. Dan siapa pembicara kita hari ini ya? Di sini adalah konsultan perencana keuangan nasional, dan alhamdulillah ya kita bisa hadirkan beliau ya di tengah kesibukan ya, dan kita lebih bangga lagi karena Al-Fatih dari Tangerang ya, dan beliau juga ada di Tangerang. Luar biasa. Oke, mungkin sudah nggak sabar gitu ya. Siapa sih gitu ya? Kalau ayah bunda atau teman-teman semua kenal Jackie Chan gitu ya kan, mungkin ini 11-12-nya gitu ya. Jackie Chan, Jackie Chan kesini gitu. Oke, langsung saja kita sambut ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan the one and only Bapak Ahmad Ghazali. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu orang tua siswa dari SDIT SMP Al-Fatih, juga para siswa-siswi semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Nanti boleh panggil Ghazali atau lebih pendek lagi boleh Gos gitu ya, atau Bang Gos tadi ya, supaya kita bisa lebih akrab. Profesi saya adalah seorang konsultan keuangan. Memang di bidang keuangan ini, terutama keuangan yang sifatnya Islami, itu masih sangat kurang sekali. Belum banyak kajian-kajian keislaman yang bicara tentang keuangan. Biasanya kajian keislaman itu kan bicara tentang fikih, tapi juga ada satu fikih tentang keuangan yang mungkin kadang terlewat, yaitu fikih tentang zakat dan waris, yang ternyata ini kompleks sekali dan sebetulnya dia akan dihadapi oleh setiap orang. Setiap kita menghadapi yang namanya Ramadan, ada zakat fitrah di situ. Kemudian juga kita ada zakat mal, zakat penghasilan, banyak pertanyaan seputar itu. Kemudian kita juga bicara waris, yang insya Allah kita pasti akan mengalami lah, entah menjadi penerima waris, entah menjadi pewaris atau mempersiapkan waris, maka kita harus tahu hukum-hukumnya. Tapi lebih dasar dari itu, bicara tentang kebiasaan. Tadi kan dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang parenting pun tentang keuangan, perlu sekali kita sebagai orang tua siswa maupun teman-teman sebagai siswa yang tentu di usia SMP atau SD atau bahkan sejak usia SD juga sudah mulai pegang uang. Nah, bagaimana cara kita ngatur uang? Mulai dari hal yang sederhana, membangun kebiasaan yang baik, sampai dengan hal yang lebih kepada hukum fikih, itu harus kita kuasai tentu dengan tahapan-tahapannya. Kira-kira disitulah kemudian saya banyak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik supaya kita selamat dunia akhirat. Begitu. Oke, langsung mungkin karena tadi kita adalah temanya adalah membangun kecerdasan finansial sejak dini, Bang Gos. Jadi mungkin kita langsung pada pertanyaan dasar kali ya. Jadi sebenarnya kecerdasan finansial dan pengelolaan keuangan itu apa sih? Ini buat orang tua murid kita dan juga buat anak-anak gitu kan. Oke, ya kecerdasan finansial itu kira-kira adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengelola uang yang dia miliki. Kira-kira gampangnya begitu deh. Memang tidak ada definisi resminya ya, tapi kira-kira begini. Bagaimana sikap kita terhadap uang?
bagaimana keputusan kita dalam mengambil tindakan tentang keuangan. Itulah kira-kira yang namanya kecerdasan finansial. Jangan bayangkan seperti IQ atau kecerdasan intelijensi yang ada alat ukurnya gitu ya, IQ-nya berapa gitu ya. Kecerdasan finansial tidak ada alat ukurnya, tapi ia akan sangat mudah terlihat atau sangat mudah kemudian diidentifikasi dari akibat dari keputusan tersebut. Misalnya ada orang yang sama-sama gajinya 10 juta, yang satu kemudian kekurangan, yang satu alhamdulillah berkelimpahan. Padahal dengan penghasilan yang sama, tentu kita bisa simpulkan yang berkelimpahan ini punya kecerdasan finansial yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak. Kira-kira begitu. Tapi kan variabel mungkin ada ya, mungkin yang 10 juta. Ya, tentu ada variabel yang lain ya. Karena bukan cuma penghasilan loh ya yang jadi bukan cuma penghasilan yang menyebabkan seseorang itu menjadi berkelimpahan atau tidak, itu bukan cuma penghasilan. Tapi bagaimana cara dia mengelola penghasilan itu akan menentukan seberapa cerdas dia seberapa cerdas dia dalam mengelola keuangan. Kira-kira begitu. Oke, Bang Asyik, Bang Gos nih atas penjelasannya. Kita sekarang kan kalau kayak saya misalnya gitu kan ibaratnya udah lulus sekolah, udah lulus kuliah juga gitu. Nah, kira-kira itu sebenarnya kan yang idealnya itu kapan belajar kecerdasan finansial ini, belajar mengelola keuangan ini? Kapanpun kita bisa belajar mengatur keuangan, terutama sejak mulai pegang uang. Pegang uang itu jangan berpikir, oh sebentar udah mulai kerja, bukan. Kita sejak mulai pegang uang kapan sih? Ya sejak kita sekolah. Di sekolah kita bertransaksi ya, karena ada uang saku. Dari uang saku itu kemudian kita mulai jajan di sekolah. Nah, pada saat itulah kita sudah mulai belajar, seharusnya sudah mulai belajar tentang pengaturan keuangan, tentu dengan level yang berbeda-beda juga. Gitu kira-kira. Ya, makasih Bang Gos. Jadi ini buat ayah bunda semua nih ya, dan juga anak-anakku yang mendengar. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan. Sejak kapan sih ya? Sejak kalian pegang uang. Nah, pegang uangnya apa? Pas dapat uang jajan misalnya. Dapat uang jajan, anak SD itu jajannya bisa sehari 10.000 lebih gitu ya. Karena itu sudah bisa diatur ya, Bang Gos ya? Ya. Karena ya saya suka dengar juga nih cerita dari teman-teman, misalnya ada tuh anak yang ngitung uang kembalian aja belum bisa gitu ya. Jadi akhirnya ya ini berapa harganya, 2.000 atau 3.000 misalnya. Lalu pegang uang 10.000, dia kasih aja semua. Mungkin orang kantinnya lagi sibuk, kembalinya berapa tadi ya, nggak tahu, belinya ini, udah ini uangnya, dia pasang terima uang kembalian tanpa dia ngitung dulu. Ada juga yang kemudian nggak paham berapa sih uang yang dia pegang. Nah, ini kan basic sekali ya untuk teman-teman di level SD misalnya, ini sudah harus belajar nih seperti ini pecahan uang berapa, terus kalau belanjanya segini berarti saya dapat kembalian uang berapa. Nah, itu hal-hal yang paling basic di SD seperti itu. Selain itu juga belajar tentang hak milik sebetulnya. Menghargai hak milik kita dan menghargai hak milik orang lain. Ini punya saya, ada kepemilikan dalam sebuah benda. Ini punya saya berarti yang lain nggak boleh ganggu kecuali atas izin saya. Ini punya teman saya, berarti saya nggak boleh minta, nggak boleh ngambil, nggak boleh pakai kecuali atas izin yang punya. Ini basic, ini tentang penguasaan harta dan ini basic sekali. Jadi di situ kita ada rasa penghargaan terhadap kepemilikan orang lain. Ini punya orang tua saya nggak boleh seenaknya ngambil. Ini punya teman saya nggak boleh seenaknya minta atau pinjam kecuali atas izinnya. Nah, ini kan pelajaran basic sekali tentang uang, bahwa uang itu ada pemiliknya loh, nggak bisa sembarangan. Karena kadang-kadang kita sebagai anak kecil ya, jajan harus pakai uang, ya udah kita ambil aja uang, di mana ada uangnya gitu kan, oh dari situ nggak ada yang jaga, kita ambil aja uangnya. Itu kan berarti tidak menghargai hak milik. Dia tahu uang itu bernilai, tapi dia tahu bahwa uang itu punya kepemilikan. Nah, ini hal-hal yang mendasar, mulai dari level awal banget lah, kira-kira itu yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak. Oke, makasih Bang Gos. Terus pertanyaan berikutnya nih ya, kalau kita lihat dari konteks hari ini gitu ya kan, tadi Bang Gos sudah bilang karena di sekolah belum ada kurikulumnya gitu. Nah, jadi kira-kira untuk dalam masa sekarang gitu, yang paling bertanggung jawab ini apakah sekolah, apakah orang tua gitu, dan seberapa penting sih orang tua itu mendidik anaknya untuk memiliki kecerdasan finansial gitu. Ya, saya selalu berpegang pada teori bahwa yang paling utama bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua. Jadi dalam teori kepemimpinan, tugas bisa didelegasikan.
tapi tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak bisa saja kita delegasikan kepada sekolah dalam bentuk saya sekolahkan anak saya di sekolah ini. Tapi tanggung jawab saya untuk mendidik anak tidak lepas karena saya mendelegasikan tugas kepada sekolah. Jadi walaupun saya mendelegasikan tugas kepada sekolah, tapi tanggung jawab tetap berada di tangan saya sebagai seorang orang tua. Maka saya sebagai orang tua harus tahu apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang belum diajarkan di sekolah. Kalau kita sekiranya di sekolah belum ada pendidikan yang khusus tentang mengelola keuangan, maka kita sebagai orang tua harus menanamkan itu kepada anak-anak kita. Jadi makanya perlu juga ya komunikasi antara orang tua dan guru tentang apa yang sudah anak pelajari di sekolah dan apa yang belum. Kalau pelajaran kurikulum kan sudah jelas ya apa yang dipelajari, tapi mungkin ada yang di luar kurikulum, misalnya akhlak, misalnya pergaulan, misalnya tentang bagaimana sikap anak kita terhadap guru, terhadap anak-anak di sekolah lain, ya, anak-anak lain di sekolah. Itu komunikasi orang tua dengan siswa, dengan guru harus terjalin, sehingga kita tahu, oh anak saya kekurangan di sini, atau kita minta kepada sekolah yang ini tolong diajarkan juga kepada anak-anak. Karena bisa jadi lisannya guru lebih didengar daripada orang tua. Kadang itu juga terjadi, tapi kita orang tua harus mantau, oh ini ternyata belum diajarin, minta tolong dong sama gurunya supaya ini diajarin. Tapi jelas tanggung jawab ada di orang tua. Dan kita lihat anak kita itu lamanya di mana, lebih lama di sekolah atau lebih lama di rumah ya. Kalau kondisi sekarang dalam pandemi begini kan anak lebih lama di rumah dibandingkan di sekolah. Oleh karena itu mungkin faktor pendidikan di rumah menjadi sangat penting sekali. Kita dengan pandemi ini diingatkan bahwa sebetulnya sekolah itu hanya sebagai perantara pembelajaran, sedangkan pembelajar sesungguhnya itu adalah di rumah. Nah, ketika di sekolah anak transaksinya kan paling terkait dengan uang jajan, selesai. Tapi ketika di rumah macam-macam transaksinya, ada menabung di situ, ada kemudian jajan juga kan, jajan nggak cuma di sekolah tapi juga di rumah. Dan ketika jalan keluar bersama orang tuanya atau bersama temannya, ini kan di luar pengawasan sekolah, maka di situ juga ada transaksi juga tuh, transaksi jajan juga, transaksi beli juga. Nah, di situ kita perlu. Jadi saya rasa yang lebih banyak berperan adalah orang tua, tapi sekolah juga perlu untuk mensupport lingkungan atau situasi yang mendukung dengan pembelajaran yang kita terapkan, gitu. Oke, makasih Bang Gos. Jadi tetap ya, memang tadi kita sudah catat ya, tugas bisa didelegasikan, ya, tapi untuk tanggung jawab tidak bisa, gitu kan. Betul. Jadi tetap orang tua tetap nomor satu dalam mendidik anak, dan pihak luar eksternal gitu, termasuk sekolah itu hanya sebagai tambahan mungkin gitu ya Bang Gos ya. Ya. Nah, mungkin tadi kita sudah bahas dari awal pengertian dan juga siapa sih yang bertanggung jawab. Nah, mungkin sekarang kita ke intinya deh. Nah, jadi langkah-langkahnya gimana sih kita mulai dari belajar kecerdasan finansial ini? Apa yang harus kita lakukan pertama kali gitu kan untuk orang tua? Oke. Mengajarkan kecerdasan finansial kepada anak dimulai sejak anak itu mulai pegang uang. Ini terkait, kita lihat dulu di lingkungan sekolah diperbolehkan nggak untuk jajan. Kalau diperbolehkan untuk jajan, maka pasti kita sudah ngasih uang jajan sama anak. Saat itu kita sudah harus mulai ngajarin anak tentang keuangan. Ada juga sekolah yang full makanan dari kantin diatur seluruhnya oleh sekolah, berarti tidak ada jajan di situ, berarti mungkin belum perlu juga. Ada juga sekolah yang full antar jemput sehingga tidak ada transaksi kemudian naik transportasi umum. Tapi bisa jadi ada sekolah yang membuka itu sehingga kita perlu mengajarkan tentang bertransaksi untuk transportasi umum. Oleh karena itu, kapan kita mulai? Sejak anak itu sudah mulai pegang uang, itu yang pertama. Untuk SD tahap awal, saya rasa yang paling pertama perlu diajarkan kepada anak adalah tentang nilai uang. Pertama, kepemilikan, bahwa uang itu punya hak milik. Tidak boleh kita ngambil uang sembarangan, tidak boleh minta atau apapun tanpa seizin pemiliknya. Oke? Yang kedua, mengenai nilainya, bahwa uang itu ada nilai. Yang ini 10.000, yang ini 50.000, yang ini 20.000, 1.000, 2.000 dan seterusnya. Dari mana anak belajar? Kalau anak kita sudah mulai belajar membaca, perkenalkan dia dengan uang itu dilihat dari angkanya atau dari tulisannya. Kalaupun dia belum bisa, kadang-kadang ada juga sejak usia TK anak itu sudah mulai jajan. Kalau begitu, perkenalkan dari warnanya. Biasanya ini akan lebih mudah difahami oleh si anak dengan kita memperkenalkan warna.
Yang warna ini nilainya 1.000, yang ini 2.000 dan seterusnya. Yang kedua, dari kemudian uang kembalian. Ini mudah bagi anak. Belajar matematika mungkin akan sulit, tapi belajar transaksi, dari transaksi itu akan mudah. Misalnya begini, Mama kasih kamu uang 5.000. Kalau nanti nanti jajannya 1.000, berarti kembaliannya berapa? 4.000. 4.000 itu bisa jadi uang 1.004, bisa juga uang 2.000-an 2, bisa juga uang 2.000-an 1 plus uang 1.000-an 2. Skenario-skenario ini diajarkan kepada anak, sehingga anak akan secara otomatis belajar matematika dengan jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan angka-angka di kertas. Anak akan lebih mudah membayangkan satu kue harga 2.000, kalau beli uangnya 5.000 berarti kembalian 3.000. Anak akan belajar dengan lebih mudah. Itu SD tahap awal. Dan belum perlu uang saku yang sifatnya fix, tapi saya rasa orang tua sudah perlu memberikan uang saku secara harian. Dalam arti anak ada batasan. Batasan tuh begini, satu hari kamu boleh jajan 5.000 ya. Ini contoh aja ya, angka bisa berapapun ya, tergantung dari kebutuhan anak atau lingkungannya. Ini uang sehari 5.000, nggak boleh minta lebih lagi. Kalau kamu mau jajan lagi harus nunggu besok baru dapat uang lagi. Nah, sehingga si anak akan membuat keputusan sendiri dia akan jajan berapa. Itu di SD awal. Di SD akhir, mungkin kelas 4, 5, 6, yang mereka hitungan sudah pandai sekali, kemudian juga sudah bisa mengendalikan emosinya dengan lebih baik. Di tahap seperti ini, orang tua sudah mulai memperkenalkan uang jajan itu atau uang saku itu dengan batasan waktu yang lebih panjang. Misalnya kalau sudah bisa per minggu, oke, per minggu. Tapi kalaupun bisa per 2 hari, per 3 hari juga nggak masalah. Tapi yang 1 hari harus sudah. Artinya dalam 1 hari itu anak benar-benar nggak boleh minta lagi. Ketika uang jajannya habis, kemudian dia di sekolah, lalu kemudian dia pulang, minta lagi uang jajan, udah nggak bisa. Kenapa? Aturannya begitu. Jadi penegakan aturan sudah harus mulai ketat di sini. Tetap harus konsisten. Kenapa? Dia tetap harus konsisten orang tua. Ya, orang tua tetap harus konsisten dengan aturannya. Karena kalau nggak konsisten akan menjadi gampang kok orang tua dibujuk dengan cara begini-begini, nanti gampang luluh gitu ya. Nah, kita harus mau konsisten. Anak nangis-nangis bagaimanapun ya sudah. Ini memang uang jajannya begitu. Besok juga kamu dapat lagi kok gitu kan. Sehingga anak belajar untuk mengambil keputusan. Oke, uang jajan saya 10.000, ini harganya 15.000. Pilihan saya 2. Saya beli yang lain aja supaya yang cukup dengan uang yang saya miliki, atau saya belinya bukan hari ini, uang ini saya simpen, besok saya dapat uang jajan lagi, saya tambahkan dengan uang ini, saya bisa beli tuh yang 15.000. Sehingga anak belajar untuk menunda keinginannya, menunda ada teori namanya delayed gratification, menunda kesenangannya, dan orang yang bisa menunda kesenangannya ternyata lebih sukses di masa depan. Itu ada teorinya seperti itu secara psikologis. Nah, anak yang belajar seperti ini sejak masih kecil, dia akan terbiasa untuk mengambil keputusan dan menunda kesenangan. Ini penting. Jadi bukan cuma belajar uang sebetulnya, tapi belajar untuk menunda kesenangan dan mengambil keputusan. Beda dengan anak yang tanpa batasan uang saku ya, misalnya, aduh saya kasihan ngasih anak pakai uang saku, ntar kalau dia kurang kenapa-napa, ntar dia kelaparan, ntar dia teman-temannya jajan banyak, dia jajannya sedikit, saya kasihan sama dia, saya khawatir dia kehabisan uang untuk transport pulang misalnya, dan seterusnya. Banyak alasan orang tua. Tapi saya rasa gini, kalau kita terus-menerus tidak memberikan batasan pada anak, maka anak-anak akan dengan mudah menganggap orang tua adalah ATM berjalan. Saya nggak harus mikir beli yang 5.000 atau 10.000, toh saya minta berapapun pasti dikasih orang tua. Kira-kira anak akan belajar ngambil keputusan nggak? Enggak. Ini 10.000 yang A, yang B 10.000, uang jajan saya 10.000. Kalau anak dengan batasan, dia akan memilih A atau B, A atau B. Dia akan belajar ngambil keputusan. Mungkin hari ini saya beli A deh, nah besok saya beli B, supaya saya bisa tahu rasanya seperti apa, sehingga berikutnya saya nggak bingung lagi mau beli yang mana. Tapi kalau anak yang tidak pernah, yang tidak dibatasi oleh orang tuanya, A 10.000, B 10.000, minta lagi aja sama mama, beli dua-duanya, udah selesai. Sehingga dia tidak belajar ngambil keputusan, dia menyerahkan semuanya kepada ntar minta aja sama orang tua, gampang tinggal minta sama orang tua. Nah, ya kebiasaan ini kalau dari kecil dibiasakan seperti ini, nanti besarnya dia tidak mudah untuk ngambil keputusan dan tidak mudah untuk ngambil tanggung jawab. Jadi tanggung jawab juga penting. Tadi belajar untuk mengambil keputusan, belajar untuk menunda keinginan, belajar bertanggung jawab. Kok kamu hari ini pulangnya jalan kaki, nggak naik beca misalnya, atau nggak naik ojek? Ya tadi di sekolah ada jajanan enak banget, aku tergoda sehingga aku beli. Ya akhirnya uang untuk ojeknya terpakai deh. Ya udah aku pulang jalan kaki aja deh. Ya paling cuma 20-30 menit misalnya jalan kaki.
Dia nyesel nyampe rumah, capek banget mah tadi jalan kaki. Kenapa? Uang jajannya uang Gojeknya kepake buat jajan. Dia mengambil keputusan, oh ternyata nggak enak banget ketika saya nggak punya uang tuh begini akibatnya. Oke deh, besok saya nggak mau sembarangan lagi jajan misalnya. Atau bisa jadi dia keputusannya beda. Oh nggak apa-apa deh, saya jajan itu habis enak banget sih, dan enaknya lebih enak dibandingkan yang lain, sehingga untuk jalan kaki pulang jalan kaki pun saya rela. Nggak masalah, buat orang tua itu keputusan anak, dan hargai keputusan. Oh ya udah, itu keputusan kamu, silahkan, uang kamu kok gitu. Sehingga anak belajar untuk mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Itu sudah mulai diperkenalkan, boleh dari SD 5, 6 gitu ya. Atau kalau itu belum bisa, kita uji coba ya, kita uji coba terus pada anak kita. Kalau belum bisa ya SMP. Tapi saya rasa SMP sudah harus mulai gitu, uang sakunya pekanan. Nah, nanti di level SMA, uang sakunya sudah mulai boleh ditingkatkan jadi dua mingguan atau 1 bulanan. Kuliah, apalagi ya, kuliah itu harus 1 bulanan. Karena banyak kejadian siswa yang mahasiswa baru yang sebelumnya ke SMA tinggal di rumah orang tuanya, sehingga dengan mudah orang tuanya udah harian aja deh, setiap berangkat dikasih uang. Hari ini butuhnya berapa, kasih uang sesuai dengan kebutuhannya. Hari ini ada begini-begini, hari ini hari olahraga misalnya, dikasih uangnya lebih. Oh hari ini nggak ada apa-apa, kasih uangnya buat transport aja. Hari ini ada ini dikasih uang lebih, dan seterusnya. Jadi anak minta apapun dikasih udah setiap hari. Begitu anaknya kuliah, bingung. Kenapa bingung? Ya kan nggak mungkin setiap hari kuliah di luar kota. Akhirnya orang tua kirim uang mingguan atau bulanan. Kaget terima uang sekaligus besar. Kaget. Oh, biasanya terima uang harian, minta apa aja dikasih. Ini langsung terima uang sekaligus besar untuk 1 bulan. Biasanya kaget apa yang terjadi. Dia ya kurang bisa untuk menghitung. Ini habis berapa sih buat makan, ini berapa sih buat jajan, dan seterusnya. Nggak terbiasa untuk melakukan keputusan. Akhirnya bisa jadi di tengah jalan atau di tengah bulan udah kehabisan uang, karena terima uang besar sekaligus di awal. Biasanya orang cenderung boros kalau nggak biasa. Kemudian belum biasa juga transfer gitu ya, dan seterusnya, sehingga banyak kemudian orang tua yang akhirnya, ini anak saya belum punya rekening. Jangankan anaknya, kadang-kadang ibunya aja nggak punya rekening, bapaknya punya rekening cuma 1 untuk kepentingan terima gaji misalnya. Nah ini anak jadi nggak terbiasa ke bank. Nah untuk saran saya untuk anak usia SMA, sudah mulai diperkenalkan tuh punya rekening di bank. Kira-kira begitu mungkin tahapannya, mulai dari SD awal, pengenalan uang, nilai uang, hak milik. SD akhir sudah mulai ada uang saku. SMP uang sakunya pekanan, SMA uang sakunya sudah bisa bulanan, apalagi kalau sudah kuliah uang sakunya bulanan, sehingga anak belajar untuk menghargai hak milik orang lain, belajar bahwa uang itu tidak tumbuh di pohon dan minta begitu aja seenaknya, ada rasa tanggung jawab di situ. Kemudian ada juga belajar ambil keputusan dan belajar tanggung jawab, dan belajar menunda kesenangan. Oke, terima kasih Bang Ghazali, tadi penjelasannya sudah luar biasa ya. Berarti mulai dari SD awal itu sudah ada tips dan triknya, misalnya uang saku boleh tidak fix gitu ya kan. Terus nanti naik ke SMP bisa pekanan, SMA juga 2 pekanan. Nah, mahasiswa bisa bulanan. Nah, banyak kan yang memotivasi gitu mahasiswa itu agar biar mandiri gitu. Nah, itu gimana itu Bang Ghazali? Apa benar gitu? Iya. Memang ada semangat gitu ya, kalau sudah bisa mandiri sejak mahasiswa. Kalau kita melihat kultur di Indonesia sebetulnya kurang populer, karena kulturnya di Indonesia itu seseorang bisa mandiri itu bukan sejak mahasiswa, bahkan udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, udah kerja pun kadang-kadang masih tinggal sama orang tua masih dianggap wajar. Ini kultur Indonesia ya, kalau kita udah kerja sekalipun, udah punya penghasilan sendiri dan masih tinggal sama orang tua, kebetulan karena mungkin tidak keluar kota dan tempat kerjanya dekat, itu masih dianggap wajar-wajar saja. Tapi kalau kita lihat di Amerika itu begitu seorang anak lulus SMA, dia udah malu tinggal sama orang tuanya. Mungkin karena jiwa kebebasan di sana begitu tinggi ya, karena dia nggak mau lagi diatur oleh orang tua, karena orang tua pun selalu begitu. Kultur di sana itu, kalau kamu nggak mau nurut sama orang tua, ya udah tinggalnya jangan di rumah ini. Jadi di sana itu kebebasan itu sangat penting. Jadi ketika orang itu keluar dari rumah bukan karena untuk belajar kemandirian saja, tapi juga lebih kepada saya pengen kebebasan, saya nggak mau diatur lagi sama orang tua. Ketika dia tinggal di luar rumah orang tuanya, maka jam malam, waktu makan itu udah bebas lah gitu ya kira-kira.
Nah, kita boleh berkaca kepada hukum Islam. Sebetulnya sejak dalam hukum Islam, seseorang itu seharusnya mandiri itu sejak kapan sih, gitu ya? Kalau lihat tahapan-tahapan, mulai dari anak-anak, kemudian masa remaja dan masa dewasa. Nah, peralihan masa dewasa itu adalah dalam Islam disebut dengan akil balik. Dan ketika akil balik, seseorang itu punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam hal apapun juga. Ketika seorang anak kecil, dia belum sholat, maka orang tua diperintahkan untuk mengajarkannya sholat, membiasakannya sholat. Tapi begitu anak itu sudah akil balik, orang tua kewajibannya mengingatkan dia sholat. Dan ketika anak itu tidak sholat, maka dia sudah kena tanggung jawab, dosa, dan pahalanya itu tanggung jawab dia sendiri. Kalau kita mengaca dari situ, maka sebetulnya seseorang itu seharusnya bisa mandiri untuk mengambil tanggung jawab terhadap hidupnya, itu seharusnya sejak akil balik. Akil balik itu ya berarti kalau kita pakai rentang usia, mungkin sekarang ini sekitar SD akhir atau SMP awal. Itu seorang sudah bisa akil balik sebetulnya. Jadi dan bagaimana Rasulullah sendiri mandiri sejak masih kecil. Tapi mungkin ada yang berpendapat ya Rasulullah mandiri kan karena terpaksa, karena orang tuanya memang beliau sudah yatim piatu sejak masih kecil. Tapi bagaimana Rasulullah tidak berpangku tangan terhadap pamannya? Pertama tinggal dengan kakeknya, itu masih kecil sekali. Kemudian tinggal dengan pamannya. Rasulullah sejak usia 9 tahun sudah mulai menggembala kambing dan dibayar untuk itu. Artinya menggembala kambing dan dibayar itu berarti kan sudah mulai cari uang lah, walaupun mungkin bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi sudah mulai dibiasakan untuk bekerja dan mencari uang. Di usia 12 tahun Rasulullah sudah mulai berdagang, bahkan perdagangannya sudah lebih canggih, yaitu perdagangan ekspor-impor gitu ya, perdagangannya ke luar negeri. 12 tahun Rasulullah sudah mulai berdagang sendiri. Nah, ini bisa menjadi contoh. Saya rasa mungkin kita gabungkan sajalah secara kewajiban, hak dan kewajiban, tanggung jawab sudah melekat kepada seseorang sejak dia akil balik, termasuk dalam hal penghidupan sebetulnya. Kecuali dia seorang wanita yang dalam hukum fikih, kalau dia seorang wanita maka berada dalam tanggung jawab orang tuanya secara penafkahan. Seorang laki-laki seharusnya sudah bisa mandiri. Tapi kalaupun belum bisa, kita gabungkan dengan kultur Indonesia. Oke lah, karena dia masih sekolah, masih kuliah, tentu itu belum bisa untuk menghidupi keseluruhan hidupnya sendiri, tapi sudah harus mulai diajarkan, tanggung jawabnya harus sudah ada. Misalnya tadi ketika dia kurang uangnya, ya jangan minta sama orang tua kasih segitu, udah perhitungannya sudah ada. Kalau lebih kan, kalau kurang kan berarti ada masalah dalam aturan keuangannya. Dia sudah harus mulai belajar nabung sendiri, tanggung jawab dengan apa yang dia inginkan. Nah, dia sudah bisa mulai diajarkan untuk cari uang. Sejak kapan? Sejak SMP, SMA, kuliah itu sudah bisa cari uang. Mungkin uang bukan dalam arti menghidupi biaya hidupnya ya, tapi dalam arti dia sudah tahu uang itu berasal dari mana. Nah, jangan sampai kejadian begini. Ada waktu itu kejadian anak SMP gitu ya, melihat minta jalan sama orang tuanya, lalu minta dibelikan sesuatu. Kata orang tuanya nggak punya uang. Ini juga salah nih, orang tua bilang nggak mau, mama nggak mau beliin itu, mama nggak punya uang. Anaknya tahu di dompetnya ada uang, mama nggak bohong, di dompet ada uang. Jadi orang tua jangan bilang mama nggak punya uang atau papa nggak punya uang, papa nggak punya budget untuk beliin kamu itu. Jadi yang nggak ada bukan uangnya, yang nggak ada adalah budgetnya. Itu rencana pengeluaran kita, mama nggak mau beliin, itu tegas aja nggak apa-apa, papa nggak mau beliin kamu itu, ya udah, jangan bicara nggak punya uang, toh uangnya ada, gitu ya, itu penting tuh, walaupun nggak secara sengaja, tapi kita mengajarkan anak untuk uang ada, tapi ada alokasinya dong, bukan buat ini buat itu. Nah kalau kita misalnya betul-betul ini karena nggak ada uang nggak dibeliin, kalau ada uang tapi beliin, anak juga akan memudahkan, yang penting ada uang, nggak ada alokasi, nggak ada apa gitu ya, nggak masalah, yang penting uangnya ada, yaudah saya beli aja, penting nggak penting. Atau jawab aja, enggak, itu nggak boleh kamu beli, itu nggak penting. Ada yang lebih penting untuk kita belanja, yang ini. Nah itu kan belajar prioritas gitu ya. Oke, nyambung lagi ke yang tadi. Jangan sampai juga kemudian anak nggak tahu asal usul uang. Kemudian ada juga pernah kejadian gini, mama nggak punya uang, beneran di dompetnya nggak ada uang. Pakai kartu aja mah bayarnya. Nah, pakai kartu aja bayarnya. Anak juga tahu. Nah, lihat orang tua zaman sekarang kan belanja nggak harus pakai uang, belanja itu kadang pakai kartu. Bahkan kadang sekarang orang tua lebih canggih lagi, belanjanya pakai
pakai handphone gitu. Oh, aku kalau ada barcode gitu kan bisa bayar, ternyata pakai handphone doang. Tapi anak kan nggak tahu cerita di balik itu, bahwa uang yang kartu itu harus diisi dulu saldonya, bahwa handphone itu juga harus diisi dulu saldonya. Anak kan nggak diajarin itu. Anak cuma ngelihat orang tuanya belanja pakai pakai kartu, belanja pakai handphone. Enggak. Karena baru separuh itu yang anak lihat. Maka sejak anak usia SMP, SMA, sesekali ajak anak ke kantor orang tuanya, ajak anak ke aktivitas orang tuanya. Kalau orang tuanya dagang, ya ajak ke toko. Kalau orang tuanya kerja, ya sesekali tunjukkan. Walaupun mungkin nggak boleh masuk ke dalam, misalnya peraturan ketat, tapi ngantar orang tuanya ke kantor sesekali mungkin bisa dilakukan. Atau weekend mungkin lihat dari luar nggak masalah. Ini kantor papa. Papa itu kerja di sini. Kerja papa itu begini. Jelasin. Kerja, walaupun secara umum ya ini kerja di perusahaan ini. Perusahaan ini tuh jualan, misalnya jualan mobil gitu ya. Ya papa bagian ini supaya bantu penjualannya bisa meningkat. Oh gitu. Mobil itu orang beli, dari situ perusahaan dapat keuntungan, dan itu papa digaji. Oh ternyata untuk dapat uang, orang tua saya perlu kerja, orang tua saya perlu berdagang, dan seterusnya. Nah ini pengenalan profesi sudah mulai. Itu tahapnya SMP, SMA. Dari situ juga anak sudah mulai belajar untuk cari uang sendiri, boleh. Perkenalkan dia untuk dagang sendiri. Misalnya weekend gitu kan suka rame tuh di tempat-tempat jogging. Mau nggak jualan ini, jualan itu. Atau walaupun kita belum bisa ke situ, kita ketika jajan pun sudah mengenalkan itu. Lihat tuh, kenapa ibu itu mau ini untuk bikin nasi uduk ini. Kita misalnya makan nasi uduk habis weekend jam 6 misalnya, jam 6 pagi jogging gitu kan, makan nasi uduk. Nasi uduk ini bikinnya bisa 3 jam sebelum ini. Berarti si ibu itu harus bangun dari jam 3 pagi. Kenapa dia mau melakukan hal itu? Karena setiap kali nasi uduk ini kita makan, kita bayar 10.000 misalnya, si ibu dapat keuntungan kira-kira 6.000 loh. Besar ya keuntungannya ya tapi harus bangun pagi dan seterusnya. Karena anak belajar. Oh, dari situ sumber uang. Dari kerja keras, dari melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Itu kata kuncinya. Melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan oleh orang lain. Nah, bisa mandiri sejak kuliah itu bagus. Tapi kalaupun belum bisa, setidaknya orang tua bisa challenge anaknya. Untuk hal-hal yang basic, untuk uang kuliah, uang makan, sampai dia lulus ditanggung orang tua. Kenapa? Karena ini keinginan orang tua juga dan memang amanah orang tua. Tapi untuk hal-hal yang menyenangkan, hobi, pengen sesuatu hal yang lebih dibandingkan yang dimiliki orang lain, harus cari sendiri. Itu juga bisa challenge buat anak. Boleh nggak punya motor? Boleh, tapi mama nggak mau beliin. Kalau kamu mau beli motor, cari sendiri uangnya. Mama bantu DP-nya deh. Nah, boleh juga setengah-setengah. Oke, ini DP-nya 1 juta, mama bantu 500.000. 500.000 kamu cari sendiri. Cicilannya gimana, Ma? Oke, cicilannya berapa? Cicilannya 500.000. Oke, mama bantu 250 kamu cari sendiri. Sehingga anak merasa ada challenge gitu ya. Itu juga boleh, salah satu trik yang bisa dilakukan orang tua untuk belajar mendewasakan anak. Mungkin belum sampai anaknya mandiri, tapi anak sudah bisa ambil peran dalam kehidupannya secara finansial. Bang Kos, tadi kan kita sudah step-stepnya. Nah sekarang biar orang tuh tahu gitu, nah dia tuh udah belajar kecerdasan finansial. Itu ciri-cirinya apa? Nah sebenarnya tujuan kecerdasan finansial ini apa tujuannya? Oke, ciri-ciri atau tujuannya ya. Tujuannya sih sederhananya gini. Kalau tujuannya adalah supaya kita bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan. Kalimatnya gitu kira-kira. Supaya kita bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan. Dan keputusan keuangan itu bukan masalah benar atau salah, tapi masalah karena ini kan strategi ya. Misalnya ya saya punya uang 10 juta mau dipakai buat apa? Apakah buat DP motor dulu, lalu setelah buat ini, atau mendingan buat sedekah dulu, lalu buat ini, buat itu, ya itu bebas aja semua orang. Yang penting bijaksana dalam mengambil keputusan, artinya gini, saya tahu keputusan yang saya ambil itu konsekuensinya apa. Kadang-kadang banyak orang yang tidak berani tanggung jawab karena dia tidak merasa bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya. Kalau saya ambil cicilan motor dulu, konsekuensinya adalah bahwa saya harus bayar cicilannya setiap bulan, konsekuensinya juga saya harus bayar pajak, harus bayar ini itu, ntar juga perlu dibersihkan motornya dan seterusnya. Kalau saya beli untuk ini, maka konsekuensinya apa? Kalau saya simpan di bank, maka konsekuensinya apa?
Jadi yang paling penting ketika kita belajar adalah kita tahu bahwa setiap keputusan kita punya konsekuensi, sehingga kita tahu akan kita gunakan untuk apa uang tersebut. Nah, ciri-ciri orang yang punya kecerdasan finansial tinggi adalah dia bisa mengambil keputusan dan tidak menyesali keputusannya. Saya rasa itu secara umum. Bukan masalah jadi orang kaya apa enggak, itu urusan belakangan. Orang kaya apa enggak itu ada faktor lain, ada faktor takdir, ada faktor keberkahan dari Allah, itu udah bab yang berbeda. Tapi babnya bahwa dia cerdas secara finansial adalah dia tidak menyesal dengan keputusan yang diambil. Seperti tadi dia pulang jalan kaki, bukan berarti dia salah ngambil keputusan. Saya ternyata pulang jalan kaki nggak apa-apa deh, habis itu jajanannya enak banget, worth it deh kalau saya sampai pulang jalan kaki sekalipun. Itu kan keputusan yang dia ambil, ya udah, itulah kecerdasan finansial dia seperti itu. Beda misalnya kemudian setelah dia jalan kaki dia marah-marah, dia kesel, dia pulang sama orang tua nangis, protes, minta uang jajan dinaikin. Kenapa temen aku dapat uang jajannya banyak sehingga dia bisa beli itu tanpa harus pulang jalan kaki? Kalau mau jajanan yang itu, aku harus pulangnya harus jalan kaki. Terus dia marah sama orang tuanya. Itu berarti tidak cerdas secara finansial. Cerdas setelah dia ambil keputusan dan dia tidak menyesal dengan keputusan itu, dia sadar dengan konsekuensinya. Nah, dalam jangka panjang bisa jadi ini adalah salah satu jalan menuju kemakmuran, ya. Untuk orang dewasa, salah satu cirinya bisa jadi adalah dia punya tabungan, sehingga dia nggak banyak utang. Dalam arti gini, kalau ada kondisi darurat, dia pakai uang tabungannya bukan dengan ambil utang. Itu ciri-ciri saja untuk orang dewasa. Tidak mesti jadi orang kaya gitu ya. Ya mungkin nggak, ya ada faktor lain lah mempengaruhi. Tapi setidaknya seseorang yang cerdas secara finansial, dia tidak akan terlalu menyesal dengan keputusan yang diambil. Dia bisa ambil keputusan dengan baik. Ya, untuk orang dewasa, ya dia tidak mudah berhutang, tidak mudah kehabisan uang gitu ya. Karena dia tahu gajian tanggal segini saya harus atur supaya cukup. Kalau saya punya kondisi darurat, saya tahu ngambil uangnya dari mana dan seterusnya. Gitu. Ya ada persiapan lah untuk masa depan. Oke, makasih Bang Gos. Nah, ini kayaknya tadi saya ada yang kelewat pertanyaan mengenai uang jajan. Nah, ada nggak sih patokan uang jajan misalnya buat anak SD, SMP, SMA, faktor apa penentu uang jajan? Nah, gitu deh. Oke. Memang jawabannya nggak gampang nih ya. Apa faktor untuk menentukan uang jajan? Tapi saya rasa orang tua bisa mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan si anak. Kebutuhan anak tuh gini, dia sekolah dari jam berapa sampai jam berapa. Untuk sekolah dalam kondisi normal, misalnya SD IT, SMP IT, itu kan sekolahnya sampai sore banget ya, mungkin ada yang sampai jam 2, ada yang sampai jam 4. Kalau sampai jam 2 atau sampai jam 4, berarti dia lewat 2 periode jajan dan 2 periode snack dan 1 periode makan besar. Nah, kemudian lihat lagi, bawa bekal nggak sih? Atau ada bawa snack nggak sih? Kalau nggak bawa berarti harus beli. Nah, kalau beli kira-kira kebutuhannya seperti apa sih? 1 kali makan besar tuh seperti apa? Nah, boleh juga tanya-tanya ke kantin atau lihat-lihat sesekali ke kantin, di kantin ada apa sih? Oh, ternyata, atau ngobrol dengan anaknya, kebutuhannya seperti apa? Atau jajan tuh berapa sih buat makan siang? Oh, makan siang misalnya 10.000. Kalau jajan itu antara 2.000 sampai 5.000 juga udah enak kok. Nah, oke. Kalau minum dibawa dari rumah misalnya, oke. Berarti ada hitungannya. Plus ada transport enggak? Oh, misalnya naik beca atau naik ojek. Oke, sekian. Nah, itu disepakati dengan anak. Yang pasti, 1, kebutuhan anak yang perlu dipertimbangkan dengan cara melihat tadi kebutuhannya seperti apa dan harganya berapa. Karena setiap sekolah pasti akan beda. Yang kedua, pertimbangkan juga dengan kemampuan orang tua, ya. Yang tidak boleh dipertimbangkan, yang tidak boleh masuk pertimbangan adalah uang jajan temannya. Nah, itu nggak boleh dimasuk pertimbangan sama sekali. Anak tua kan gitu ya. Anaknya sih lebih kepada misalnya anaknya, oh sih itu aja dapat uang jajannya segitu gitu kan. Ya itu rezekinya dia. Kita nggak boleh ngiri sama rezeki orang lain. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Nah, ini bagian dari kedewasaan dalam pengelolaan keuangan adalah kita bisa menghargai, mensyukuri rezeki orang lain, kita syukuri juga rezeki yang kita terima. Alhamdulillah memang dia punya kelebihan sehingga punya uang jajan segitu. Nah, kita alhamdulillah punya kelebihannya dengan uang jajan sekian. Kita harus bisa menerima hal itu. Nah, itu bagian dari kedewasaan dalam menerima kenyataan gitu ya. Nah, itu bagian juga orang udah cerdas secara finansial itu nggak bakal ngiri sama rezeki orang. Nah, gitu. Jadi jangan orang lain jajannya berapa, bukan begitu, tapi
jajannya apa, harganya berapa. Oke, segini kamu kenyang, segini kamu puas, oke, segitu. Jadi bolehlah ada diskusi. Untuk level SMP, SMA saya rasa sudah ada level diskusi. Untuk level SD mungkin akan sulit ya, mungkin diskusi itu belum terbangun. Ya orang tua aja survei kecil-kecilan. Oh ternyata ini harganya sekian di sekolah, ini harganya sekian, ya udah kasih uang segitu. Gitu. Baik, Bang Gos, thank you. Terima kasih banyak. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya buat di masa depan anak-anak. Nah, bagi yang tertarik misalnya belajar tentang kecerdasan finansial ini, ada nggak sih misalnya lembaga-lembaga khusus atau misalnya kampus jurusan apa gitu? Sayangnya nggak ada. Kalau saya sih nggak ada. Jadi begini, pendidikan formal itu mengajarkan anak tentang tadi pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan perusahaan. Itu yang saya tahu. Formal tidak mengajarkan anak tentang pengelolaan keuangan pribadinya. Yang memang ada beberapa pendidikan non formal yang bisa kita tempuh untuk belajar lebih banyak tentang keuangan, tapi lebih kepada aspek teknis. Contohnya belajar investasi itu dipelajari di jurusan manajemen keuangan ada. Kemudian ada juga kursus-kursusnya tentang manajemen investasi. Ada juga profesinya di bidang itu, di bidang pasar modal, investasi syariah itu ada. Itu ada jurusan khusus, tapi itu bicara tentang investasi institusional dalam arti ya kita mengelola uang negara atau mengelola uang perusahaan. Kemudian juga ada kursus-kursus misalnya cara berinvestasi di properti yang baik, cara berinvestasi saham dan seterusnya. Ada kursus-kursusnya, tapi itu lebih kepada untuk orang dewasa bukan untuk anak ya. Nah, kalau mengenai pengelolaan keuangan itu lebih kepada sifatnya membentuk kebiasaan, lebih kepada sifatnya membangun karakter. Itu sampai sekarang saya rasa belum ada pendidikan khusus ke arah situ. Mungkin kalau buku-buku atau website tertentu sudah ada, silahkan teman-teman bisa googling atau Bapak Ibu bisa googling kira-kira buku tentang mengatur keuangan, tentang belajar ngatur duit dan seterusnya itu ada. Tapi untuk pendidikan resmi saya rasa nggak ada. Pendidikan resmi baru ada terkait dengan profesi, itu mungkin di masa setelah kuliah bahkan. Oh ya, jadi jangan nggak ada hubungannya misalnya manajemen keuangan. Belum tentu juga belajar kecerdasan finansial gitu ya. Ini tergantung. Enggak. Manajemen keuangan itu belajar ilmu hitung-hitungannya saja, cara ngitungnya, bikin grafik, cara analisa gitu ya. Tapi kalau psikologisnya nggak dipelajari, karena ini masalah psikologis ya. Ketika kita ambil keputusan untuk beli atau tidak beli, untuk nunda atau enggak, itu masalah psikologis, bukan masalah hitung-hitungan. Kadang-kadang orang gini nih, aduh saya nggak pintar ngatur duit, kenapa? Soalnya saya nggak pintar hitung-hitungan. Nggak ada hubungannya. Karena hitung-hitungan yang dipakai dalam keuangan cuma 4 rumus. 1 tambah-tambahan, 2 kurang-kurangan, 3 kali-kalian, 4 bagi-bagian. Udah 4 rumus itu aja. Dan ini SD awal udah dipelajari. Tambah, kurang, kali, bagi. Udah 4-in aja yang cukup. Nggak pakai rumus-rumus yang susah gitu ya. Nah, kecuali tadi mau jadi analis ekonomi, mau jadi analis investasi, itu baru ada rumus-rumus yang sulit. Tapi untuk atur keuangan 4. Secara matematik cuma 4 rumus itu. Tambah, kurang, kali, bagi. Yang sulitnya adalah ilmu tentang tadi psikologisnya. Kalau saya ngelihat begini, apa yang harus saya lakukan, apa sikap saya, apa pilihan saya, itu kan dibentuk dengan kebiasaan kalau itu. Iya Pak, benar-benar juga. Jadi kita bagaimana diri kita sendiri ya belajarnya mungkin ya diri kita sendiri yang sadar gitu ya. Mungkin ya eksternal itu hanya memotivasi kita, ya, memberikan wawasan kayak gitu ya. Betul. Sebetulnya kita juga bisa belajar dari sirah gitu. Mungkin banyak dipelajari, nggak banyak dibahas di pengajian-pengajian. Tapi ada beberapa sirah yang bisa kita ambil hikmah dari situ. Contohnya saja ketika Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan, karena perintah Allah meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang sangat sepi, yang tidak ada satu pohon pun di situ, tidak ada satu jiwa pun di situ, kering, tidak ada air, tidak ada makanan. Dan ini diabadikan di surat Al-Baqarah 155, 153 dan seterusnya gitu ya sampai dengan 157. Nanti teman-teman silahkan baca di situ. Bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi itu di lembah yang kering, sepi, nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada pohon, nggak ada air pun nggak ada. Lalu bagaimana sikapnya? Nah, di situ kan kita bisa ambil hikmah di situ. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim berdoa.
Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan anak dan keturunanku di lembah yang sangat sepi, maka berikanlah keberkahan kepada mereka. Nabi Ibrahim doanya adalah keberkahan. Satu, doa. Yang kedua, Bunda Hajar berusaha. Bagaimana usahanya? Dengan cara sa'i, lari-lari kecil. Dari Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwa, lari lagi ke Bukit Sofa, 7 kali bolak-balik. Nyari apa? Nyari air. Kenapa? Karena anaknya kehausan. Jadi doanya ada, ikhtiarnya ada. Ikhtiarnya nggak tanggung-tanggung. 7 kali bolak-balik, gitu kan? Bukan sekedar ikhtiar, tapi serius ikhtiar. Yang ketiga, bagaimana kemudian ternyata Allah keluarkan rezekinya. Ternyata rezeki itu bukan cuma sekedar kita ikhtiar, tapi juga di tempat yang diperlukan, di saat yang diperlukan rezeki itu akan keluar. Keyakinan kita terhadap rezeki itu sebagaimana kita sekarang puasa dan yakin nanti akan ada azan maghrib. Nah, itu kira-kira keyakinan kita terhadap rezeki kita harus seperti itu. Nah, kita belajar dari sirah juga bisa. Oh, ternyata ada doa, ada ikhtiar, ada kepasrahan kepada Allah. Maka rezeki itu akan keluar. Begitu juga dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika diliputi dengan 3 lapis kegelapan gitu ya, masuk ke dalam perut ikan, di tengah gelapnya malam, di dalamnya samudra. Lalu Nabi Ayub alaihissalam berdoa, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mensucikan Allah, mengakui kesalahannya, dan kemudian memohon ampun. Inni kuntu minaz zalimin kan mengaku kelemahan kita. Ya, setelah itu Allah keluarkan dan bertahap kemudian mengalami kesembuhan. Atau juga kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian melihat masa depan akan datang 7 tahun masa panen, ikuti 7 tahun masa paceklik. Itu juga pelajaran buat kita. Oh, apa perintahnya kata Nabi Yusuf? Bertanamlah sebagaimana biasa selama 7 tahun lamanya. Apa yang kau simpan dan apa yang kau panen, dan hendaklah kau simpan dalam bulurnya kecuali sedikit untuk engkau makan. Di sini ada pelajaran. Oh, produktif mumpung belum pensiun. Panen itu disimpan, jangan coba dimakan, dan makan pun sedikit. Nah, ini hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari. Mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa bahas lebih dalam. Nah, ya, jadi biar ada biar ada materi berikutnya ini udah disiapin tadi tuh. Yang pertama tadi udah ada, terus sirohnya, wah kita jadi terbuka wawasan kita ya. Insya Allah lah nanti kedepannya kita akan giatkan lagi ya siroh tentang ekonomi. Mungkin yang jarang ini tentang ekonomi ya tadi ya. Gitu. Sirohnya sama, tapi hikmahnya mengambil hikmah dari sudut pandang yang berbeda. Kira-kira. Oke, Bang Gos, alhamdulillah kita sudah di akhir waktu mungkin ya, karena waktu juga yang memisahkan kita. Dan satu lagi mungkin ya buat Pak Ghazali, silahkanlah berikan pesan-pesan mengenai kecerdasan finansial ini untuk ya, semua orang ya, tapi khususnya buat wali murid di SCT Al-Fatih 1. Gimana biar sukses ya dari kecerdasan finansial? Oke, baik, makasih Bang Rian. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, alhamdulillah di penghujung ini saya ingin ingatkan ada sebuah penelitian yang menarik tentang delaying gratification, menunda kesenangan. Ada beberapa anak yang mengikuti sebuah penelitian dilakukan oleh para profesor psikologi. Anak-anak itu satu persatu dimasukkan dalam ruangan, kemudian dalam ruangan itu disediakan marshmallow. Marshmallow itu snack yang manis lah, yang tentu sangat disukai oleh si anak. Kamu boleh makan marshmallow ini 1 butir kapan saja kamu mau. Saya akan keluar dari ruangan ini dalam waktu 15 menit. Kalau saya kembali lagi ke ruangan ini dan marshmallow-nya masih utuh, belum dimakan, saya akan tambah 1 lagi sehingga kamu boleh punya 2. Tapi kamu boleh kok makan langsung juga boleh. Lalu si peneliti itu keluar dari ruangan tersebut, lalu memperhatikan melalui kamera. Ada anak yang begitu penelitinya keluar langsung makan. Ada anak yang tahan, tapi nggak tahan juga dimakan. Ada anak yang kemudian bisa menunggu sampai kemudian batas waktunya selesai, penelitiannya kembali lagi dan diberikan 2 marshmallow dan dia senang sekali makan bisa 2 bukan cuma 1. Nah, belasan tahun, puluhan tahun kemudian setelah penelitian ini dicatat namanya, dicari lagi orang-orang tersebut. Dicari lagi karena mereka kan masih kecil ya, belum bisa dinilai lebih lanjut. Ketika mereka sudah dewasa, dicari identitasnya, ditanya bagaimana kehidupan dia. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama seorang anak bisa menahan keinginannya, semakin sukses dia di masa depan.
makin awet dalam pertemanan, makin kuat menghadapi ujian hidup, makin makin toleran dengan orang lain, makin makin ya intinya sih dia bisa mengatasi berbagai macam persoalan hidup dengan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang waktu kecilnya dia langsung makan itu kue, bukan nunggu dulu. Jadi ternyata menunda kesenangan itu membuat kita ada hubungannya dengan kesuksesan hidup. Menunda kesenangan ini adalah salah satu pelajaran paling sulit dalam manajemen keuangan. Punya uangnya, tapi jangan dulu dipakai deh, ntar aja. Kenapa? Karena uang ini ada hak orang lain buat sedekah. Uang ini ntar dikumpulin dulu buat ntar jajannya bisa lebih banyak. Uang ini disimpan dulu ntar buat beli mainan yang lebih bagus. Uang ini simpan dulu ntar buat uang kuliah nanti, dan seterusnya. Itu kan menunda kesenangan. Menunda kesenangan itu ternyata akan datang kesenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari mulai sekarang kita lebih aware tentang bagaimana kita mendidik anak kita dari sisi finansial. Teman-teman semua, siswa-siswi Al-Fatih yang berbahagia, ketika orang tua memberikan batasan, itu bukan berarti orang tua nggak punya, bukan berarti orang tua pelit, bukan berarti orang tua nggak mau. Tapi orang tua ingin mengajarkan kita bahwa kita harus mau ambil keputusan, kita harus belajar ambil keputusan, belajar ambil tanggung jawab, dan belajar menunda kesenangan. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi di ending adalah karena pesan-pesan untuk ayah bunda dan juga anak-anakku sekalian gitu ya. Nah jadi sebelum ini nanti insya Allah akan ada pertanyaan dari Bang Ghazali. Nah ini ada 2 pertanyaan. Seperti biasa nanti ada pertanyaan yang disampaikan dan silahkan jawab di kolom komentar. Ya nanti yang tercepat dan tertepat, nah itu yang akan mendapatkan door prize dari hadiah dari Al-Fatih. Oke. Sebelumnya ayah bunda sekalian ya dan anak-anakku solihah ya, jadi dari tadi kita belajar tentang membangun kecerdasan finansial sejak dini. Saya ambil kesimpulan bahwa ini bisa dimulai sejak dini gitu ya. Dan juga tujuannya apa sih? Tadi tujuannya sudah disampaikan Bang Gos adalah untuk yang pertama adalah mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan. Ya. Apakah pilih A atau pilih B, ini memang harus dilatih sejak dini. Yang kedua adalah menunda kesenangan. Yang tadi yang sudah juga dijelaskan. Jadi insya Allah orang-orang yang menunda kesenangan ya, itu bisa sukses di masa depan. Sudah ada penelitiannya tadi. Gitu. Dan juga yang ketiga adalah dengan bertanggung jawab. Oke, jadi dari kecerdasan finansial ini, kecerdasan finansial ini, insya Allah akan merubah karakter ya anak-anak dan karakter kita ya sebagai pribadi yang melek tentang finansial. Ya. Dan harapannya adalah bisa sukses di masa depan dan menuju ke kemakmuran. Oke, mungkin langsung saja ke sesi pertanyaan ya. Nanti Bang Gos sudah siap pertanyaannya, Bang Gos? Oke, langsung saja kepada pertanyaan Bang Ghazali. Oke, yang pertama saya tadi menyebut sebuah teori menunda kesenangan. Menunda kesenangan itu bahasa Inggrisnya apa teorinya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba sebutkan secara bertahap bagaimana cara kita memberikan uang saku kepada anak SD, SMP, SMA, dan kuliah. Nah, gitu aja deh. Silakan buat ayah bunda ya ataupun anak-anakku ya, yang bisa jawab silakan. Tapi karena memang ini untuk orang tua, jadi lebih dikhususkan kepada orang tua. Ya, jadi sekali lagi ya, pertanyaan pertama itu teori menunda kesenangan. Nah, dalam bahasa Inggris teori menunda kesenangan itu apa? Terus yang kedua, dan silakan tuliskan secara bertahap ya untuk memberikan uang saku kepada anak kita yang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Oke, ya silakan yang paling cepat dan juga yang paling tepat insya Allah akan dipilih nanti oleh admin sekolah Al-Fatih TV ya, dan nanti yang menang akan dihubungi oleh pihak sekolah. Oke, itu aja mungkin ya dari pertanyaannya, dan boleh Bang Ghazali untuk tadi udah ditutup ya. Ada statement akhir lagi boleh ya, ditutup dulu deh Bang Ghazali.
Saya rasa itu aja teman-teman. Makasih semuanya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda filah dan anak-anakku soleh-soleh, alhamdulillah tadi kita sudah membersamai Bang Ghazali, yaitu Pak Ahmad Ghazali ya, dalam tema membangun kecerdasan finansial sejak dini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita bahas ya dan Bang Gus sampaikan, itu mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memberikan dampak kepada kita dan juga anak-anak kita ya. Dan dari saya mungkin cukup sekian karena ini adalah program khusus ya. Jadi silahkan tonton dari awal sampai akhir dan juga tadi ada kuisnya sudah kita sampaikan ya. Kalau belum silahkan di rewind ya. Kita bisa lihat kuisnya apa dan yang paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah dari pihak sekolah Al-Fatih. Oke, itu aja mungkin dari saya ya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Oke, dari saya Muhammad Rian Basofi mohon undur diri. Insyaallah kita ketemu lagi di acara program podcast Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.